Denny Sumargo dikabarkan melaporkan mantan manajernya ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggelapan uang dan pemalsuan surat. Dalam kasus tersebut, Denny Sumargo pun diketahui mengalami kerugian mencapai 739 juta rupiah. Tak tinggal diam mendengar pemberitaan tersebut, Ditya Andrista selaku mantan manajer dari Denny Sumargo yang ditemani oleh kuasa hukumnya dengan tegas membantah tudingan yang ditunjukkan kepada dirinya tersebut. Tadi ada 2 pertanyaan lagi ya, totalnya ya. Totalnya tuh lebih kurang dari data 700-an ya, 700-an lebih ya, 700-an juta lebih, hampir menuju 800 lah. Itu dari data yang diketahui. Tapi kalau yang tidak diketahui, kita tidak bisa ngomong karena kita harus pakai bukti. Saya menanggapi poin-poin yang disampaikan terdahulu terkait dengan laporan saudara Denny Sumargo ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana yang diatur dalam pasal 372 Junto 263. Dengan terlapor saudara Ditya bahwa kita akan siap membuktikan bahwa apa yang disangkakan dan dilaporkan oleh saudara Denny Sumargo dan tim kuasa hukumnya itu tidak sepenuhnya benar, bahkan tidak benar. Yang kedua, terkait dengan kerugian yang dimaksud oleh Denny Sumargo sebelumnya disampaikan ada kurang lebih 700 juta. Padahal fakta seaslinya bahwa klien kami atas nama Ditya Andrista adalah manajer yang sudah diakui juga oleh Denny Sumargo, sudah 10 tahun berkenalan. Mungkin disampaikan 4 tahun atau 5 tahun sudah menjadi manajer Denny Sumargo. Dan kami mencatat sejak tahun 2018 hingga tahun 2021, Agustus 2021, ada banyak kewajiban Denny Sumargo yang belum diselesaikan kepada klien kami. Kalau kita total kemarin itu besarannya 1,7 miliar, 1 miliar 746 juta 425 rupiah. Itu terhitung dari tahun 2018 hingga tahun 2021 di bulan Agustus. Perlu saya sampaikan terkait dengan talent yang disebut Denny Sumargo Management. Itu Denny Sumargo Management juga disampaikan bahwa itu talent manajerial pribadi, dan sudah disampaikan kepada kami tim kuasa hukum bahwa tahun 2019 itu sudah tidak ada. Jadi pada saat manajer dari Denny Sumargo atau manajer dari talent-talent lain mendapatkan pekerjaan, itu sudah tidak mengatasnamakan Denny Sumargo atau manajemen Denny Sumargo, Densu Manajemen. Artinya pembentukan Densu Manajemen juga hanya sekedar lisan kesepakatan antara manajernya dengan Denny Sumargo. Artinya tidak ada perjanjian tertulis bahwa sudah diakui fee yang disampaikan kepada atau yang diberikan kepada manajernya Ditya Andrista itu 20-25%. 20-25%. Artinya tidak ada kepastian. Karena memang tidak ada yang dibuat secara tertulis. Maka apapun yang disampaikan terkait dengan kerugian itu jauh lebih besar kerugian manajernya atau klien kami saat ini ketimbang kerugian dia. Lalu bisa saya sampaikan lagi terkait dengan dia tidak transparan, bahwa faktanya artis itu mintanya beres. Lu sebagai manajer cariin gua kerjaan, lu cariin kerjaan buat gua, lu selesaikan semuanya, bahkan kontrak-kontraknya. Dan itu bukan hal yang baru. Dan setiap pekerjaan yang ditawarkan oleh klien itu pasti disampaikan secara lisan dulu kepada talentnya, termasuk kepada Denny Sumargo.
untuk membuktikan jika dirinya tidak bersalah, Ditya Andrista pun tak mampu menahan air matanya dan merasa sakit hati ketika dirinya mengungkapkan jika pihak Denny Sumargo berkomentar foto sang ayah yang sudah tiada. 1 bulan ini saya sudah sabar, saya sudah terima semua gitu. Dan para netizen membuli saya selama sebulan lebih. Yang paling bikin saya sakit hati itu kalau mereka komen di foto papa saya dengan bilang kecewa, kasihan bapaknya, ternyata anaknya maling, ternyata anaknya pencuri, ternyata anaknya apa gitu. Saya nggak apa-apa gitu. Tapi janganlah lagi bawa almarhum papa saya gitu. Kalau lu laki, lu ceritain kebenarannya. Kalau lu nggak terima dengan apa yang gue perbuat, lu juga harus ceritakan apa yang lu perbuat di luar batas di hidup gue selama 10 tahun. Gue nggak gampang struggle, dan untuk menjalani mental health gue juga nggak gampang, dan jadi tolong yang fair lah kalau membentuk opini masyarakat gitu. Jadi saya harap untuk bulian-bulian netizen, kenapa saya nggak pernah nanggepin hashbitnya, karena saya nggak mau gitu. Saya nggak mau jatuhin karir orang. Dia pertama kali sudah membereskan berdua, tiba-tiba membawa lawyer, ya saya kan nggak mungkin ngadepin sendiri. Saya juga harus bawa lawyer gitu. Jadi ya sudah, menurut saya kalau Anda sudah bawa lawyer, saya juga bawa lawyer. Kalau mau ketemu ya between lawyer aja. Dia ngegelar konferensi pers tuh, saya pribadi saya sebenarnya nggak mau sejauh ini gitu. Maksudnya karena saya 10 tahun hubungan sama dia, sudah lebih dari between manager and talent gitu, ya lebih dari itu. Jadi kalau ngomongin preskon, saling menjelekkan, saling menjatuhkan, saya tidak mau. Dari mulai pertama tanggal 26 Agustus 2021, saya sudah dengan itikat baik menyelesaikan ini, datang ke rumah dia, terjadi kesepakatan, sudah clear. Saya rekam, saya kasih ke lawyer saya, bukti bahwa kita sudah clear, selesai baik-baik. Semua yang dia minta saya udah kasih. Jadi setelah itu besoknya dia bersama talent-talent yang lain nge-breakdown rekening koran yang saya kasih tanpa seizin saya. Jadinya begini, ya saya kecewa juga, tidak sesuai dengan apa yang diomongin di Kamis malam itu, tanggal 26 Agustus gitu, terhadap saya. Makanya terus yang kedua tadi perihal apa tadi? Selain yang papa, kejujuran. Mau kejujuran, mau apapun itu yang saya hadapi 10 tahun sama dia, saya struggling sama dia 10 tahun, itu bukan hal yang mudah. Kalau kalian nanya, kalian media kan pasti pintar cari-cari info, tanya aja, itu saksinya masih pada hidup. Apa yang dilakukan ke hidup saya selama 10 tahun. Dan ada statement dia dan lawyernya bahwa saya ngeblok sosial media dan WhatsApp-nya. Of course, saya blok pasti. Karena saya lebih mikirin mental health saya tidak mau lagi kenal sama yang namanya Denny Sumargo. Bukannya saya tidak tahu terima kasih, tapi saya nggak expect orang yang 10 tahun sama saya bisa berbicara seperti itu ke media. Karena prinsip saya, kalau apapun masalahnya bisa dibicarakan secara private, tidak usah muncul ke publik. Saya nggak mau press conference, saya nggak mau untuk menjatuhkan dia, itu saya nggak mau. Tapi ini semua dia yang mau, bukan saya. Jadi saya kalau nanti DS ini nonton, apapun kesalahan saya, apapun yang dia tidak terima atas keputusan dalam hidup saya, yang saya wanita dewasa bisa memutuskan sesuatu dalam hidup saya tahu segala konsekuensinya dan saya akan bertanggung jawab. Jangan pernah bawa lagi papa saya atau orang-orang terdekat saya, jangan. Karena saya udah dewasa, saya bertanggung jawab dengan segala konsekuensinya, saya tahu apa yang saya perbuat, keputusan dalam hidup saya tahu semuanya. Jadi jangan, kalau kamu nonton, tolong please be gentle lah, as a man. Kalau lu cowok, lu ceritain juga kebenarannya. Jangan bilang di media seolah-olah saya ini bawa kabur uang Anda, tidak bertanggung jawab, tidak bisa dihubungin, tidak bisa tahu mana keberadaannya. Saya ada di rumah. Dia mengintai rumah saya, dia suruh orang, ada kok, saya ada kok buktinya. Jadi nggak mungkin dia nggak tahu saya di mana. Jadi kalau almarhum papa saya sudah dibilang ini itu, papa saya tahulah kalau militer itu ngomong kayak gini aja. Papa saya itu kalau ngobrol sama saya jawabnya cuma iya, tidak, terserah. Tidak pernah ngomong panjang lebar
apalagi ngomong titip anak saya lalala, itu tidak mungkin keluar dari mulut papa saya. Denny Sumargo itu bertemu sama papa saya cuma 2 kali. Yang pertama, pertemuan pertama itu di waktu dia ada event off-air di Surabaya. Kebetulan papa saya waktu itu lagi di Surabaya. Saya pertemukan. Karena apa? Karena dia sudah melakukan hal di luar batas terhadap saya. Papa saya mengetahui. Papa saya akan bertindak. Saya bilang jangan. Nanti aku kenalin. Sekalian dia mau minta maaf. Jadi di Surabaya itu pertemuannya adalah dia meminta maaf kepada papa saya telah melakukan hal-hal di luar batas terhadap anaknya, gitu. Terus yang kedua itu pertemuan waktu saya menikah tahun lalu, Agustus 2020. Itu tidak ada pembicaraan atau nggak ada ngobrol sama papa karena papa waktu itu kondisinya udah sakit. Jadi habis acara pernikahan saya, papa langsung naik ke kamar. Kamar hotel, nggak ada bicara sama teman-temanku sama sekali, atau tamu undangan tuh nggak ada gitu. Jadi kalau dia bilang papa nitip ke dia untuk bimbing saya, mungkin memberitahu dia untuk jangan begituin lagi anak saya. Sebuah permasalahan terkait dugaan penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh mantan manajernya sontak membuat Denny Sumargo akhirnya angkat bicara terkait kronologi terjadinya penggelapan dana yang diduga dilakukan oleh mantan manajernya tersebut. Betul, jadi Densu Manajemen, saya jelasin dulu, Densu Manajemen itu adalah manajemen pribadi yang dibuat untuk saya membuat. Kemudian saya mengangkat satu orang untuk menjadi perwakilan saya dan manajer saya untuk menyelesaikan urusan-urusan kontrak dan membuat deal-dealan. Kemudian Densu Manajemen itu digunakan sama dia atas izin saya untuk merekrut talent-talent. Tapi saya berpesan janganlah Densu Manajemen nama ini digunakan untuk hal yang tidak benar. Dalam proses perjalanannya ternyata ditemukan ada talent lain yang mengalami kerugian dari Densu Manajemen, di mana invoice yang digunakan untuk urusan kerja talent tersebut menggunakan nama Densu Manajemen dengan kronologi diduga penggelapan uangnya itu dengan dia dibayar 20 juta tapi si manajer ngedeal dengan pihak klien 60. Oke. Dari 20 juta yang dibayarkan, si manajer meminta lagi 20% ya. 20%. Oke. Jadi ini ada ketidakjujuran. Kemudian uang 20 juta ini ternyata masih belum dibayarkan, sudah hampir setahun ya. Setahun. Nah, setelah ditemukan bukti-bukti lain, kerugian daripada talent itu, gue sebut namanya atau nggak usah ya, nanti aja ya. Di kisaran hampir mencapai 120 juta. Tapi itu urusan dia dengan pihak mantan manajer saya, yang mereka sedang berusaha selesaikan dengan proses mediasi. Nah, kalau urusan saya itu pribadi sudah saya coba koordinasikan dengan mantan manajer saya coba mediasikan langsung dan dia sudah membawa bukti-bukti yang saya minta dan dia sudah mengaku kalau dia melakukan hal itu. Kemudian ketika saya mediasi sama dia ternyata saya temukan dia masih berbohong. Itu yang membuat saya akhirnya coba untuk melakukan mediasi lagi. Dikarenakan ada pengaduan dari mantan talentnya dia yang tadi saya sebutkan bahwa dia mengalami kerugian juga. Maka saya pergi ke tempatnya karena saya hubungi tidak dapat balasan. Ketika saya bertamu ke tempatnya, orangnya sudah tidak ada. Tapi saya dipersilakan masuk oleh pembantunya. Maka kami masuk bersama dengan Mas Sofi untuk menyelesaikan masalah hal ini. Tapi tidak ada sambutan dan akhirnya kami pulang tanpa ada merusak, tanpa ada kekerasan, tanpa ada pemukulan dan apapun itu. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena di luar sana
itu beredar isu itu secara mulut ke mulut. Bahkan salah satu orang teman saya, selebriti, ngomong dan bertanya kepada saya, kamu ngapain masuk ke rumah orang dengan cara paksa dan kemudian melakukan pemukulan? Berarti kan ada yang ngomong begitu. Terus saya bilang itu tidak benar. Berarti kan ada terbangun sebuah opini di sana yang saya harus luruskan. Makanya saya membuat hal ini. Kasus pelaporan Denny Sumargo terhadap mantan manajernya ke Polda Metro Jaya kini sudah bergulir di jalur hukum. Hal tersebut pun langsung dijelaskan oleh kuasa hukum dari Denny Sumargo yang dimana dirinya mengungkapkan jika pihaknya telah melakukan somasi kepada mantan manajer kliennya yaitu Ditya Andrista. Kita udah somasi, dia tidak ada tanggapan. Bahkan saya bilang kan setelah pertemuan pertama itu kita somasi, dia nggak ada tanggapan, bahkan memblokir semua media sosialnya, kontak-kontaknya. Itu jelas kalau tetap ada pembicaraan kan nggak mungkin terjadi, ya kan? Udah disampaikan itu, ya. Persoalan pembicaraan itu talent lain yang saya bicarakan, yang dia udah akui, ya. Ya ada kan kuasa saya juga itu dia mengakui 88 juta, hitungan kita 122 juta. Sudah dipotong komisi semuanya, harusnya disampaikan ke kita, gitu loh. Itu yang diakui sama dia 88 juta. Itu talent lain ya. Artinya pun Denny nggak ada pembicaraan. Bahkan ya dia ngomong sama lawyernya bicara sama saya bahwa ini nggak mungkin ada pelaporan lah, ya kan Denny. Itu kan saya nggak tahu dari siapa omongannya, gitu loh. Jadi saya harus ini sampaikan lagi bahwa klien saya ngambil langkah hukum begini, dia udah hitung matang. Sekali lagi nih, udah hitung matang dia. Karena nggak ada itikat baik untuk menyelesaikan persoalan, gitu, ya. Nah, ini saya clearkan ya. Ini juga klien saya ngomong banyak sama saya. Dari pertama dia diajak sama Denny. Mohon maaf ya, klien saya itu sudah terkenal sebelum dia ada. Dia belum ngerti apa-apa, bagaimana menjadi manajer tuh belum tahu, diajak. Ya mohon maaf ya kalau dulu bantu-bantu ya kan, itu dari Denny. Denny-nya udah ngetop, dia aktor, dia atlet, apalagi, ya kan? Dia aktor, dia atlet juga. Ya kalau dia 10 tahun bergabung, 10 tahun dulu apa dia pekerjaannya? Tahu ya. Bahkan saya dengar, ya mohon maaf ya bukan merendahkan. Ya, saya pokoknya begitulah. Ya, pekerjaannya bukan merendahkan ya, tapi dia ada pekerjaan yang menurut kita ya nggak, sekarang dia harus bersyukur gitu. Justru kita balik, harusnya dia yang bersyukur sama Denny. Diangkat dia, dikenalkan sama kawan-kawannya, suruh memanage yang baik. Justru ditanamkan kejujuran, ya kan, hubungan dengan talent bagaimana, itu diajarkan oleh Denny. Itu jangan dibalik sama dia bahwa dia dibesarkan salah. Kalau Denny dibesarkan sama dia salah, saya kasih tahu. Karena Denny itu aktor, dia itu atlet. Sebelum dia sebelum si itu ada sebagai manajer, dia udah aktor, dia udah atlet. Gitu loh, bukan dibesar terbalik gitu loh. Dan dia harus bersyukur, harusnya introspeksi lagi lah, ya kan, insaf lah sama yang diomongin lah, gitu loh.